tidak soal ya. Bagian 3 itu ada berapa metode Bapak Ibu? Kita urutkan aja deh ya biar cepat. Nah, pinjam saja. Diurut dari daftar isi 13 ya. Kita ada 8. Nih. Berarti kelompok 1 langsung aja kelompok 1 nanti fokus, 2 tinggal 2 bertamu. Oke, kelompok 1. Oke, halaman 34. Kelompok 2, halo kelompok 2. Fokus ke peragapan, halaman 37. Kelompok 3, halo, tongkat bicara. Tongkat bicara kelompok 3, halaman 39. Oke. Kelompok 4 berarti apa, lantas apa, dan bagaimana. Oke. Kelompok 5 berarti beri pertanyaan, dapat jawaban. Giving question, getting answer. Kelompok 4, halaman 43. Kelompok 5 ya, sorry. Kelompok halaman 42. Kelompok 6 berarti team games turnamen. Kelompok 7 berarti traveling. Kelompok 8 berarti gliding bola salju, snowball drilling. Ya, kelompok 8. Oke. Masing-masing fokus kepada yang sudah ditunjukkan medianya. Kita akan lihat Oke Bapak Ibu, langkahnya begini, ini kan sudah dibagi menjadi 8 ya, kalau itu template-nya masih 6. Bapak Ibu nanti akan membuat produk. Nah, nanti akan saya beri kertas, terus saya pinjami spidol. Bapak Ibu nanti membuat di produk itu, dibuat sebagus mungkin, terus nanti presentasi bergantian. Nah, produknya dibuat sebagus mungkin, kemudian presentasinya juga sebagus mungkin. Nah, produknya nanti saya sudah siapkan template-nya, ya template-nya seperti ini. Teng. Nah, seperti ini. Jadi di tengah ini tulis metode yang sudah ditunjukkan di tengah sini ya. Nah, ini metodenya apa? Ini kelihatan ya. Kelebihan, betul ya? Ini langkah-langkah, ini kekurangan dan upaya mengatasi atau solusi. Jadi yang pojok kanan atas kelebihan dari metode ini apa? Yang bawah ini langkah-langkahnya bagaimana? Yang atas ini kelemahannya apa? Yang bawah ini mengatasi kelemahannya dengan cara apa? Jadi Bapak Ibu silakan nanti sambil baca buku, sambil ada yang ngerjakan bagian apanya, terus dituangkan ke kertas, yang kertasnya sudah saya siapkan, kertas A3. Ya, sudah dalam bentuk seperti ini. Nanti presentasinya begini Bapak Ibu. Masing-masing presentasi, masing-masing. Caranya begini. Kelompok A, misalkan A1 dan seterusnya, A1, kelompok 1, 1A, B, C, D, E, F. Nanti 1A datang ke 1B. 1A datang kelompok 2. 2A datang kelompok 3. Bawa kertasnya. Jadi searah jarum jam berarti 8A, kelompok 8, orang pertama datang ke kelompok 1. Bawa kertasnya, jelaskan itunya, hasilnya. Oke? Setiap kali ada kelompok yang datang menjelaskan, beri penilaian. 2 yang dinilai, presentasinya dan produknya. Ya, beri penilaian. Nanti saya beri link Google Form untuk mengisi nilainya. Berarti ada 1 HP, 1 kelompok 1 aja yang menilai ya. 1 kelompok cukup 1 yang menilai presentasi tamu yang datang. Sehingga nanti kita hitung bintangnya berapa. Nilainya 1 sampai 5. Oke, paham Bapak Ibu? Oke, saya berikan kertasnya ya.
ini Bapak Ibu. Halo. Boleh pinjam spidol, boleh pasir. Spidol besar, spidol yang paling besar saya ada bawa. Ada yang dipakai yang paling besar. Oke, kita beri waktu 15 menit mengerjakannya. Silakan pembukaan, fokus kepada metode yang sudah ditunjuk tadi. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Merawat berhingga panen nanti, rekan-rekan bukti, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kau bimbing kami dengan kasih sayang, mengajak hidup dengan penuh terang. Setiap langkahmu penuh makna, guruku jasamu takkan sirna. Terima kasih guruku tercinta, pahlawan ilmu tanpa tanda jasa. Dengan tulus hati kau ajarkan kami menggapai mimpi, meraih tinggi. Kau bimbing kami dengan kasih sayang, mengajak hidup dengan penuh terang. Setiap langkahmu penuh makna,
mengajak hidup dengan penuh terang. Setiap langkahmu penuh makna, guruku jasamu takkan sirna. Terima kasih guruku tercinta, pahlawan ilmu tanpa tanda jasa. Dengan tulus hati kau ajarkan kami menggapai mimpi meraih tinggi. Kau laksana samudra bagiku, takkan sampai ku mendayung ilmumu, guru. Curahan ilmu dan doamu, takkan dapat ku bandingkan dengan pengorbananku. Engkaulah matahari di dalam hidupku, Halo kelompok 8 ke kelompok 1. Satu kali presentasi waktunya 4 menit. Satu kali presentasi waktunya 4 menit. Oke? Siap? Kedua siapa dulu? Silakan kelompok 3. Sudah di-share file Google Form, satu orang yang menilai. Yang mana? Satu orang. Yang berangkat satu orang gantian. Oke? Silakan. Satu orang siapa? Ke sana. Satu orang ke sana. Kelompok 2 ke kelompok 3. 3 siapa dulu yang berangkat ke sini? 4. Halo 4. Silakan ke 5. Ayo siapa dulu dari kelompok? Kelima 6 ke 1. Saya jelaskan ya. Ini metode pembelajaran bertanya dan menjawab. Oke, metode bertanya dan menjawab. Ini kelebihannya. Nah, kelebihannya melatih siswa untuk berkreatif dalam memberikan pertanyaan dan jawaban dalam setiap materi. Yang pertama. Yang kedua, guru langsung dapat mengetahui mana siswa yang paham dan tidak paham terhadap materi. Itu kelebihannya. Yang ketiga, nih, mendorong siswa berani aktif dalam pembelajaran. Ini kelebihan metode ini. Langkah-langkahnya metode ini, yang pertama, guru memberikan 2 kertas kepada masing-masing siswa. Setelah itu, guru menyuruh siswanya menulis di 2 kertas itu kertas yang berjudul pertanyaan dan jawaban. Nah, setelah itu, guru mempersilahkan kepada siswa mana yang mau bertanya. Oh, saya, berarti harus bawa kartu pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dijelaskan. Siapa yang mau menjawab? Oh, saya, berarti pakai kartu menjawab. Nah, itu seperti itu. Terus yang terakhir, bagi siswa yang kartunya masih lengkap, ada 2 kartu, dia nggak bertanya, dia nggak menjawab, maka dia harus meresum proses tadi itu loh, diresum. Nah, itu langkah-langkahnya. Sekarang kekurangannya metode ini. Metode ini kekurangannya adalah kurang memperhatikan bagi siswa yang apatis, yang tidak mau aktif, sehingga kartunya lengkap. Kalau dia pemalu, wes nggak takut, nggak jawab, nah, kan gitu kekurangannya. Saya pinter-pinter, saya pak, itu kekurangannya. Ya.
Solusinya bagaimana? Kita sebagai guru harus kreatif dalam memberikan kesempatan kepada siswa, terutama yang apatif. Oh, kita itu menang, ayo bayin. Nah, gitu solusinya seperti itu. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada metode ini, oke. Pada metode traveling ini ya, kelebihannya yaitu menjadikan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, tidak membosankan. Kemudian kelas menjadi interaktif dan waktunya itu efisien. Karena yang tadi berjalan. Kemudian untuk kendalanya, peserta didik ini dituntut untuk menjawab pertanyaan dengan mendalam dengan batas yang tertentu. Karena apa? Saat guru tadi pindah, ini otomatis pindah. Nah, apakah ini nanti di kelompoknya ini ada yang belum paham? Harus pindah. Jadi sebelum pembelajaran siswa itu dituntut untuk mendalami materi itu masing-masing. Dan peserta gurunya harus pindah karena ada waktu ketemu tadi. Nah, jadi peserta didik tadi dituntut menguasai materi sebelum permainan dimulai. Untuk langkah-langkahnya sudah ada di buku ini, ya. Yang pertama, guru menentukan pertanyaan yang menantang, jawaban yang detail. Kemudian siswa diberi penjelasan agar semua pertanyaan yang dijawab tadi itu bisa akurat dalam waktu yang ditentukan. Kemudian masing-masing kelompok memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi dan waktu tersebut. Siswa bekerja berpasang-pasangan. Kemudian guru mendorong masing-masing pasangan untuk mengurai atau menambahkan, menulis ulang usaha mereka. Kemudian saat waktu habis, pasangan kembali ke tempat masing-masing. Jadi upaya yang harus diatasi dalam metode ini adalah peserta didik harus menguasai materi yang akan dimainkan dengan cara memberi info pada waktu yang akan datang. Jadi sebelum akan mempresentasikan tentang kelebihan daripada tongkat bicara. Yang pertama, mengikuti kesiapan dan fokus. Dua, melatih keberanian berbicara. Yang ketiga, membuat belajar menarik, meningkatkan keaktifan dalam belajar, melatih pemahaman materi. Itu keberanian. Yang kedua, kendala yang dihadapi. Yang pertama, ketakutan, ketidaknyamanan. Yang kedua, potensi ketidaknyamanan. Perlu waktu dan perencanaan. Yang keempat, dapat mengganggu pembelajaran. Ya, itu kendalanya. Kemudian, langkah pembelajaran dalam metode tongkat bicara. Yang pertama, membentuk kelompok kecil. Yang kedua, menyiapkan tongkat. Yang ketiga, menyiapkan materi. Kemudian yang keempat, siswa membaca dan memahami materi. Yang kelima, guru memutar ke salah satu siswa, memutar tongkatnya tadi. Yang keenam, siswa mendapatkan tongkat, menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian, upaya mengatasi kendala tadi. Ya. Yang pertama, guru dapat memberikan pertanyaan yang lebih beragam. Yang kedua, memberikan waktu diskusi yang lebih panjang. Yang nomor tiga, mengintegrasikan metode lain untuk memantik keterampilan selain berbicara. Demikian presentasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini soal kan dari kita ya Bapak ya, soal dari kita. Kadang ada anak bisa, ada yang nggak bisa. Nah ini kendala. Nah solusinya bagaimana? Pengelompokan siswa yang berminat dan mampu ini nanti kita mix. Mungkin nanti di ini ada anak yang bisa, ada anak yang tidak bisa, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi kita mix. Nah, ada yang ditanyakan Bapak? Terima kasih. Ya Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membawa pertanyaan yang dibawa untuk keliling ke setiap kelompok yang akan menjawab itu diberi waktu untuk menjawab. Nah, di sini menjawabnya itu harus menjelaskan bahwa ketika menjawab, siswa itu harus menjawab dengan detail, dengan sempurna gitu. Kemudian yang keempat itu langkah-langkahnya siswa bekerja berpasangan. Jadi
tidak hanya sendirian. Misalkan satu kelompok itu terdiri dari 6, jadi yang keliling itu bisa dibagi menjadi 2 atau 3. Kemudian yang kelima, guru mendorong masing-masing pasangan untuk mengurangi. Jadi setelah siswa itu keliling, kemudian guru menjelaskan bagaimana jawaban mereka itu apakah harus ditambahi atau dikurangi agar bisa menjelaskan kepada teman yang lainnya. Silakan kembali Bapak Ibu. Punya habis. Apa nih Pak? Kalau pas satu tempel, terus tamunya yang datang, yang jaga stand-by. Kalau ini kan dibalik, ya yang datang tamunya, lebih door to door, sales, sales ya, jualan. Jadi nilainya apa? Pakai nilai itu alat tukarnya, gitu ya. Jadi nilai harganya dan ininya ada alat tukarnya. Jadi yang keliling itu jadinya sales. Kalau pasar produknya ditempel, yang presentasi standby didatangi oleh tamu sekarang. Ya. Jadi dibalik nih, kalau yang jalan-jalan itu teman-temannya nanti ke pasar gitu ya. Tapi kalau yang jalan satu orang door to door itu jadinya sales, yang jualan produk ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ini bisa dipraktekkan untuk materi apa ya kira-kira? Berikut yang terakhir ini, yang sales ini bisa dipraktekkan untuk materi apa? Vicky bisa? Bisa. Kayaknya untuk semua materi bisa. Ya. Kalau SKI bisa nggak? Bisa. SKI itu bisa disuruh buat apa gitu ya. Kayak gini tapi lebih waktu alur sejarah terus berprestasi. Bisa sekali SKI. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, dari sesi pertama sampai sesi terakhir itu semuanya kita proses pembelajarannya tanpa banyak ceramah. Intinya kita hemat energi, tidak banyak keluar energi ceramah, tapi kita harus menyiapkan bahannya, menyiapkan pertanyaannya, menyiapkan kertasnya dan sebagainya. Hanya dengan begitu insya Allah kita akan enak ngajarnya, kita tidak akan males ngajar. Insya Allah niatan kita ngajar juga akan semakin ikhlas, tidak akan berat ngajar. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Halo? Ini sudah jam Pak Sof. Kau ajari aku Awal tadi sampaikan sama Bapak Kasih Faiz tentang mulai bibliotek. dari baca sampai Saya hitung kurang paham angka. apa disampaikan Kau waktu itu. ajari cara sampai aku Baik Ustaz, bisa. deep learning itu Kau di prosesnya itu prinsipnya ada 3, menghormati. meaningful, mindful, dan joyful. Yang sudah kita praktekkan, kita kan seneng kan, gak ngantuk kan? Sudah dapat joy. Bapak Ibu ngerti ternyata, oh gini ya. Kau Sudah dapat. ajari Makanya aku ini, sampai Bapak Ibu aku hadir tahu. penuh dengan kesadaran penuh di sini, hadir dan semangat belajar. Sampai Sudah. hitung angka, kau ajari cara Jadi prakteknya sampai ya seperti aku ini kira-kira, bisa. tanpa harus saya Kau jelaskan ajari arti ABCD-nya gitu ya. saling Jadi dibuat menghormati. pembelajaran semenarik mungkin yang semua siswa bisa terlibat. Jika Jadi kenapa besar tadi sebentar nanti Bapak Ibu ya, yang sesi 1 itu yang kemudian ada uji petik, itu aslinya nggak ada kalau di buku uji petik itu. Tapi saya buat begitu supaya terima tidak kasih dominasi yang jawab. guruku Kalau nggak begitu nanti yang jawab satu tercinta. orang, Ku yang lain bisa malas-malasan duduk standby main HP. dan Tapi kalau dibuat membaca. nanti di akhir sesi Terima akan kasih semua uji petik. Akhirnya kan guruku meskipun satu orang yang jawab nggak masalah, tapi dia kan akhirnya ngajari jasamu akan teman-temannya. Satu orang yang jawab, ya biar cepat selesai, oke nggak masalah. Tapi Terima kalau cuma dua kasih ngajari, guruku gitu sehingga semuanya belajar. Jadi kita harapkan metode yang kita gunakan itu adalah metode-metode yang bisa semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Jangan sampai ada siswa siswa yang mentok di kelas. jasamu
hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand. Sehingga pastikan semua siswa I do setiap hari. Melakukan sesuatu di kelas setiap hari. Jangan hanya diam. Karena kelas kalau kita hanya diam, kita akan dilupakan. Sebagaimana Bapak Ibu lupa hari ini terhadap pelajaran Bapak Ibu waktu kuliah, SMA, apa yang Bapak Ibu ingat? Yang Bapak Ibu diam-diam saja di kelas. Itu nangis di kelas, nggak ada yang ingat. Semuanya dilupakan. Saya saja aliyah 3 tahun, paling yang diingat hanya beberapa kegiatan gitu ya. Ada yang saya ingat itu dari pelajaran SKI. Yang ajar saya namanya Pak Imam Asyari. Ini pendek, ngajar SKI. Yang saya ingat kegiatan belajar Pak Imam itu hanya ketika di pas kelas 3 saya duduknya paling depan, terus saya tidur. Tidurnya malam gitu. Sebelah saya ada namanya Zainab, sisanya tulisan, ambil kertas, dilinting, terus masukkan mulut saya. Saya tidak bangun-bangun. Satu kelas ramai ketawa, akhirnya Pak Imam marah-marah, saya diusir. Ingat yang itu Pak. Yang ingat cuma itunya. Tapi pas saya dengerin Pak Imam, bisa saya ingat dari saya dengerin Pak Imam. Nggak ada kan? Maka Bapak Ibu kalau ngajar terus didengerin siswa, meskipun siswanya anteng, lupa Bapak Ibu siswanya terhadap apa yang kita sampaikan. Pastikan siswa melakukan sesuatu di kelas. Ingat tadi itu ya, yang presentasi ke sana, ya ingat kan, saya sudah presentasi kelompok situ, saya sudah maju, saya sudah menjawab, saya sudah maju. Pastikan anak-anak tiap hari latihan presentasi, latihan ngomong, karena di masyarakat yang jadi orang kuncinya bisa ngomong. Nah kalau di kelas kita terus yang ngomong ke sana, belajar ngomongnya kapan? Kan di masyarakat yang jadi orang harus bisa ngomong kuncinya. Kalau mau diorangkan di masyarakat, gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi hari dalam kelas kita pastikan kita gunakan metode-metode pembelajaran yang siswanya bisa aktif, semua bisa terlibat. Yang kita pikirkan kalau mau ngajar, jangan saya ngomong apa ya kan, bukan itu lagi, tapi berubah. Anak-anak harus ngapain ya supaya bisa paham ini, gitu ya. Dan kali mau ngajar, anak-anak harus kerjakan apa kali, harus buat apa, harus ngerjakan apa supaya anak-anak paham. Jadi bukan lagi saya harus penjelasan apa, kata-kata apa, bukan itu lagi Bapak Ibu ya. Simpan kata-katanya gitu ya. Tapi biarkan anak-anak belajar sendiri dan kemudian menemukan pemahamannya sendiri. Baik Bapak Ibu, oh tanya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, teman-teman yang saya tanyakan dari 3 jam pembelajaran, mungkin dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, mungkin berdasarkan pengalaman dari Bapak bagaimana pos ke jam kemudian ada instrumen itu seperti apa, bagaimana efektif dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, untuk penilaiannya itu di awal kita sampaikan apa saja yang mau kita nilai. Misal dalam sesi nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya. Kalau yang sekarang profil lulusan ya menjadi 8 ya. Yang tadi yang 6 menjadi 8. Kurang penggalian ini ya. Kreatif, jadi kreativitas. Oh dia. Jadi bukan buat kita belajar dari Maisa dan jadi keimanan gitu ya. Terus dirubah-rubah lah ya istilahnya. Nah di awal Ustaz, jadi memang di awal itu, di awal pembelajaran itu yang menurut saya paling ideal ya. Kalau kita memulai pembelajaran, mulainya dari awal itu kita menyampaikan setelah salam, doa bareng, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, sampaikan pula artinya tujuan itu bagi mereka apa. Ini apa sih pentingnya? Nah tahun ini itu harus dapat. Setelahnya tujuan pembelajaran. Jadi ketika setelah tujuan pembelajaran, apa sih pentingnya ini bagi anak itu hari ini dan yang akan datang? Ini harus tahu lagi dan dia dapat sekarang.
malas belajar kan udah males, udah iso iki lho ndak apa gitu loh, nggak paham itu loh nggak masalah gitu, sehingga anak-anak itu nggak semangat. Kita harus temukan nih poinnya, tujuan pembelajaran itu disampaikan. Setelah itu disampaikan kesepakatan kelas ya, anak-anak kesepakatan kelas kita fokus ya belajarnya, udah menit, atau saling membantu dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya singkat. Pembelajaran hari ini nanti kita akan bagi kelompok, nanti akan membuat produk seperti ini, akhir akan presentasi kayak gitu, sederhana. Kemudian disampaikan penilaian. Nanti Bapak akan menilai sikap ini, ya. Jadi rubrik penilaiannya, Bapak selama Anda mengerjakan presentasi dan sebagainya, ini rubrik penilaian. Sehingga nilai itu terbuka, Pak. Open ke siswa. Jadi nilai kita tidak merem, ya. Tapi menilai dalam kondisi terbuka, siswa boleh protes. Setiap penilaian kita pastikan itu ada rubriknya dan siswa sudah tahu bahwa dia dinilai apa kriteria penilaiannya seperti apa dia tahu. Gitu. Sehingga dengan begitu siswa juga semakin termotivasi untuk belajar. Dan jangan lupa di akhir sesi adakan refleksi. Itu aja. Okay. Nah, dengan begitu insya Allah anak-anak senang. Kalau sudah anak-anak senang dengan pelajaran kita, mereka semakin semangat belajar. Tujuan kita kan supaya ilmu yang kita berikan bermanfaat, yang Bapak Ibu ya. Nah, agar bermanfaat, jadi memang harus pakai metode kayak gini-gini. Karena kalau diceramai terus manfaatnya kurang karena akan dilupakan. Gitu ceritanya. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Kalau kita ingat nih, yang terakhir, kalau kita ingat hadis tentang amal yang nggak putus-putus, ya, mau sedekah jariah, kita tanya pada diri kita nih, berapa harta yang bisa kita sedekahkan? Mau anak yang soleh, apakah anak kita soleh dan mau mendoakan kita? Juga tanda tanya. Nah sekarang kita jadi guru, ini peluang bagi kita untuk bisa dapat pahala yang ngalir terus dengan cara menjadikan pembelajaran kita bermakna dan bermanfaat pada anak-anak didik kita. Gitu ya. Ini peluang kita karena tidak semua orang punya kesempatan menjadi guru. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Suwandi MPD luar biasa. Sampai titik terakhir ini, siang hari ini sebelum kita mengakhiri, masih semangat berada pada diri kita masing-masing. Ini menandakan bahwa pembelajaran deep learning sudah merasuk tanpa kita melihat secara detail teorinya. Ternyata Pak Dr. Suwari memberikan konsep langsung praktek di lapangan, langsung terjun mempraktekkan deep learning tersebut secara langsung. Kalau tadi deep learning kita dapatkan 3 konsep kuncinya, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suwari tadi membangkitkan rasa cinta kita kepada beliau akan ilmu-ilmunya, dan seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa Pak Dr. Suwari teorinya semua meaningful, mindful, joyful, teori yang full, dan kepada beliau kita sampaikan we love you full. Ya, tepuk tangan untuk Pak Dr. Suwari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup dengan doa kafaratul majelis, kami informasikan bahwasanya besok pagi kita akan lanjutkan Zoom meeting melalui online. Insya Allah akan kita share linknya di grup workshop bagi teman-teman yang belum masuk di grup workshop. Minta tolong untuk disampaikan kepada teman-temannya, khususnya yang sudah melaksanakan pendaftaran ataupun tidak bisa hadir, nanti bisa ikut di hari kedua dan seterusnya. Jam 8 tepat akan kami buka, dimulai insya Allah bersama Bapak Dr. Suwari kembali untuk pembukaan dan dilanjutkan dengan tahap-tahap penugasan dan seterusnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan suratul Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah materi disampaikan dari pengawas Bukit Rahman, sama waktunya juga sebentar saja. Dengan tolong disempatkan waktunya kata sebentar saja, tidak lama-lama hidupnya untuk penguatan. Tolong tidak sampai terlambat untuk masuk grup. Terima kasih. Dipastikan sudah masuk grup semua yang hari ini ikut dan hadir masuk grup workshop biar tidak ketinggalan masuk grup.